We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Pak Ari Petrus Santoso, dosen Bahasa Indonesia di Jepang. Selamat pagi, selamat siang dari sini ya, dari Selamat Jepang. siang. Sudah jam 12 ini di Jepang. Oke. Mas Ari, awalnya bagaimana bisa mengabdi untuk bahasa Indonesia di Jepang? Silakan. Sebenarnya gimana ya, tinggal dan mengajar di Jepang itu tidak direncanakan. Jadi pada tahun 2009 kalau tidak salah, itu ada penawaran posisi dosen tamu. Nah, pada waktu itu saya masih mengajar di Salatiga, jadi dosen Salatiga. Nah, ada penawaran posisi dosen tamu bahasa Indonesia di Universitas Keio di Jepang, di mana saya bekerja sekarang ya. Melalui dekan fakultas waktu itu sudah almarhum, beliau menawarkan, kebetulan saya bisa bahasa Jepang, coba Mas Adi coba ikut. Karena kebetulan kampus kami Satya Wacana adalah salah satu kampus pionir dalam pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing ya. Nah, melalui dekan itu saya ikut seleksi dokumen, saya kirim dokumen ke Jepang. Setelah itu diterima untuk tahap wawancara. Nah, mungkin namanya orang Jepang saya juga tidak tahu, mungkin konsepnya dia harus bertemu sendiri. Nah, mereka datang ini profesor-profesor 2 dari Jepang, datang ke Salatiga. Salah satu tujuannya adalah kampus kami ke Indonesia, mereka ke UI, Sanata Dharma dan satu universitas lagi di Malang kalau tidak salah. Nah, profesor dari universitas itu datang ke Indonesia mewawancarai beberapa calon ya, termasuk saya. Nah, tapi cerita sendiri wawancara itu lucunya saya waktu itu sakit nih, gejala tifus. Dan itu penyakit yang sangat umum ya, gejala tifus. Nah, kalau gejala tifus itu kan harus bed rest. Nah, pada waktu hari wawancara itu saya gejala tifus dan dokter bilang tidak boleh, harus istirahat kan. Saya bilang, dokter ini 30 menit saja, saya harus ketemu. Saya tidak di opname, saya di rumah. Dan bilang, oke, 30 menit saja ya Mas Ari ya, kalau sudah langsung pulang. Ya, so, dengan seizin dokter ini saya datang wawancara dan demo mengajar pada waktu itu. Pada waktu itu kan belum pandemi nih, jadi tidak ada cek suhu dan sebagainya. Jadi lolos masuk ya. Kalau sekarang dianggap COVID kali. Ya, jadi sudah nggak bisa masuk di gedung kan, harus dicek. Kalau gejala tifus kan cukup demam tinggi kan ya. Nah, saya masih ingat tuh, sudah setengah mati begitu, saya ikut tetap wawancara, tetap demo mengajar. Nah, setelah itu singkatnya dipanggil, dan saya yang terpilih karena itu. Nah, sekarang dari tahun dosen tamu ini ya, dosen tamu dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Dosen tamu pertama di Jepang. Nah, itu pertama kali saya masuk ke universitas tempat kerja saya sekarang ini. Setelah itu saya kembali mengajar di Salatiga karena masih dosen tetap di sana. Dan kira-kira akhir 2012 diminta lagi karena kebetulan profesor yang membawai program bahasa Indonesia, bukan program sih, maksudnya kelas bahasa Indonesia di kampus kami itu akan pensiun dini. Nah, beliau ingin seseorang ada di dalam transisi pada waktu mencari, pada waktu beliau pensiun. Dia meminta saya, dan saya bilang kalau bisa menunggu setengah tahun atau lebih, saya menyelesaikan bakti kerja saya di UKSW pada waktu itu. Nah, setelah itu saya sampai sekarang, sampai di Jepang ini ya, kira-kira berapa ya? 10 tahun ya kali ya? 10 tahun ya, 10 tahun ya. Iya, begitu ceritanya, secara singkat ya. Dan kamu sudah tetap di sini? Tetap itu dalam arti begini, kalau di Jepang itu mungkin Pak Toys juga tahu, kalau di luar negeri ada permanent residence ya.
Nah, di Jepang ini saya sudah masuk status kedua sebelum permanent residence. Jadi di Jepang kami ada status professional high skill. Itu saya termasuk di situ. Untuk masuk ke permanent residence sebetulnya satu step terakhir ini. Nah, caranya kumpul poin di sini. Jadi sedikit berbeda ya. Untuk menjadi permanent resident harus kumpul poin-poin, harus mengumpulkan poin macam-macam dokumen. Sebetulnya mungkin saya sudah bisa, tapi saya sedikit masih malas. Dan sekarang pandemi juga urus-urus begitu kok kurang tidak itulah. Poinnya dari apa? Dari Jadi tingkah misalnya laku atau bagaimana? ya poinnya dari apa? Dinilai dari Poin apa? poin yang tertera ada dokumen begitu di imigrasi, misalnya latar belakang pendidikan. Nah, misalnya kalau lulus dari universitas di Jepang akan mendapat poin 2 lebih misalnya. Dan misalnya poin berapa lama bekerja. Poin penulisan akademik, karena saya di akademi ya. Seperti itu. Jadi, itu ada poin-poin sendiri. Nanti mereka hitung, poin saya cukup, saya menjadi permanent residence. Begitu. Tapi permanent residence juga sebetulnya dengan status saya sekarang sama sebetulnya. Permanent residence itu mungkin tambahannya bisa membawa pembantu rumah tangga dari Indonesia. Nah, seperti itu contohnya ya. Tapi saya pikir untuk apa begitu ya? Oke. Begitu. Kerasan. Apa? Jepang kerasan. Kerasan dalam hal sudah terbiasa mungkin ya. Tapi tetap kalau keinginan pulang tuh pasti ada. Dan sebetulnya sebelum pandemi saya pulang ke Salatiga, tempat orang tua, 2 kali setahun. Jadi pasti pulang, tapi karena pandemi tidak bisa kemana-mana. Jadi kangen ya. Jadi kalau kerasan, itu pertanyaan baik. Mungkin saya menjawabnya sudah terbiasa mungkin ya. Kerasan itu pertanyaan yang sulit. Gitu. Esno, jalaran saka kulino. Nah, itu mungkin. Kulino juga kulino seperti itu. Terlalu kulino ya. Betul. Loh, tapi untuk di sananya sudah dosen utama untuk bahasa Indonesia. Jadi begini, di kampus kami itu bukan jurusan bahasa Indonesia, bukan program bahasa Indonesia, bukan jurusan bahasa Indonesia. Di kampus kami ini adalah kelas bahasa asing pilihan. Kami ada 11 bahasa asing, salah satunya bahasa Indonesia. Dan saya ada di dalam program itu. Jadi atasan saya orang Jepang, langsung profesor Jepang, dan hanya saya sebagai dosen Indonesia yang tetap di situ. Kami punya beberapa dosen paruh waktu ya yang membantu ya. Nah, tapi secara hierarki saya ada di situ begitu. Wow, hierarki lagi. Tapi karena di Jepang kan hierarki sekali kan, berbeda gitu loh. Jadi misalnya ya hampir sama seperti Indonesia ya sebetulnya, tapi Jepang lebih bagaimana ya? Meskipun apalagi universitas saya ada universitas swasta tertua di Jepang. Jadi sekitar 160 tahun umurnya. Oke. Dan itu hierarkinya sangat kuat ya. Jadi apa yang dikatakan dekan misalnya itu kita juga ya begitu. Tapi memang ada cara untuk berdiskusi itu berbeda sekali dengan Indonesia. Tapi memang kalau dipikir sama ya. Indonesia juga seperti itu karena kita Asia ya, menghormati orang yang lebih tua, lebih senior itu sangat kental di sini. Asia. Confucius. Senioritas ya. Iya. Confucius. Iya betul. Apalagi Jepang kan. Betul. Jepang masih terasa ya Confuciusnya. Masih terasa, apalagi dalam konteks seperti kerja saya ya. Karena universitas saya salah satu yang tertua dan masih membawa itu nilai-nilai itu. Tapi kalau kita berbicara dengan perusahaan-perusahaan yang baru, startup seperti itu sudah berbeda. Itu cerita berbeda lagi. Dan itu biasanya yang lebih muda akan lebih cepat karena punya ide yang bagus. Ada juga seperti, tapi Jepang masih mempunyai nilai-nilai itu. Oke. Nah, Mas Ari, bahasa Indonesia mempunyai tata bahasa sendiri yang berbeda dengan percakapan kita sehari-hari. Bagaimana Anda mengajar bahasa Indonesia pada awalnya? Bingung nggak? Seperti saya waktu di Beijing ngomong sama mahasiswa China, ngomong bahasa Indonesia, mereka pakai tata bahasa. Betul. Nah, awalnya bagaimana itu? Nah, mungkin Pak Seto juga tahu kan, karena bahasa Indonesia yang saya ajar di sini adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing atau disingkat BIPA. Okay. Memang
saya sebagai penutur asli kan, saya penutur asli. Nah, itu kadang-kadang kita tidak berpikir ya, karena kita memakai kan, tiba-tiba harus berpikir berhenti mengapa memakai, bagaimana menjelaskan memakai itu. Nah, betul, memang tata bahasa sendiri betul, memang ini bahasa kita. Tapi memang saya juga dan Pak Suyoto juga mempelajari pada waktu di sekolah kan. Nah, tapi berbeda juga waktu kita menerangkan kepada orang asing. Nah, mulainya itu sebetulnya pada waktu saya kuliah sih. Jadi waktu kuliah itu saya jadi asisten, Oh, oke, asisten oke. kelas IPA begitu. Jadi setelah itu saya mulai belajar ini dan kebetulan di kampus kami waktu itu ada kuliah pilihan pengajaran BIPA, pengajaran bahasa Indonesia untuk orang penutur asing ya. Saya ikut, saya belajar. Sulit loh, sampai sekarang aja ini di dekat saya aja isinya ini tata bahasa Indonesia. Ini seperti seperti apa namanya? Grammar Bible book. sendiri gitu ya. Jadi selalu ada karena kita sebagai penutur penutur asli kita tahu memakai, tapi kadang-kadang oh iya ya. Nah, itu sampai sekarang pun saya selalu belajar, tidak pernah berhenti. Jadi kadang-kadang memang kepada mahasiswa harus harus jujur ya. Jadi misalnya, oke tunggu sebentar, saya itu PR untuk saya ya. Saya sering begitu karena oh begitu ya kadang-kadang juga kalau di mengapa makan mei bedanya apa ya Pak gitu. Oh iya ya. Apa? Makan me. Awalan me Oke, dan oke. akhiran kan. Aha. Awalan me dan akhiran i misalnya. Iya, 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 iya. Jadi mencium, menciumi itu kan berbeda artinya. Iya, 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 iya. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ya tapi kadang-kadang kan terbawa kali ya, terbawa dalam waktu berbicara bahasa Indonesia karena kan saya konteksnya berbicara dalam kelas nih dengan penutur asing. Jadi waktu pulang ke Salatiga, teman-teman bahasa Indonesia kamu aneh sekali. Kata aneh sekali juga nggak pernah pakai kan? Karena itu terpengaruh, tapi memang karena apa, profesi sekarang jadi lebih lebih mencintai bahasa Indonesia ya. Kadang-kadang kalau kita melihat bahasa Indonesia dipakai seenaknya itu kadang nggak rela juga ini, gitu. Selain buku, Hmm, referensi hmm. yang lain apa, Mas Ari? Untuk apa? Untuk misalnya konsultasi nih, Mhm. grammar dan sebagainya, selain pakai buku, apakah Anda juga konsultasi dengan dosen di Indonesia atau bagaimana? Sharing? Ya, kalau selama ini konsultasi, kami tuh ada afiliasi. Oh, oke, Afiliasi oke. pengajar pegiat. Pegiat itu orang yang tidak mengajar tapi giat untuk apa namanya menyebarkan BIPA ya. Kami ada itu. Jadi kadang-kadang di grup ya. Di Indonesia kan pakai grup WhatsApp nih. Jadi saya juga ikut. Jadi kita kadang-kadang saling belajar. Pak, Bu, ini ada pertanyaan bisa tolong dibahas. Nah, dibahas di situ. Itu adalah konsultasi yang secara informal ya. Tapi itu sangat apa ya, memberi kepercayaan diri dan juga kalau saling mendukung itu kan kerjanya itu tidak merasa sendiri begitu ya. Dan juga ada juga profesor orang Jepang di sini yang memang jago dan ahli bahasa Indonesia. Oh, wow, wow. Banyak sekali di Jepang dan di Jepang itu Indonesianis ya kita bilang ya. Oh, Itu really? banyak Oh, sekali. Tentu saja nomor satu mungkin kalau menurut saya Amerika dan Australia kedua biasanya. Tapi sekarang Australia sayang sekali agak turun ya. Nah, oh, tapi oke, di oke. Jepang juga Indonesia ini sangat oke, Indonesian Studies dan banyak sekali buku-buku tentang tata bahasa ditulis oleh orang Jepang. Kadang-kadang Oh, saya wow, wow. konsultasi ke mereka karena konteksnya untuk pengajaran di Jepang ya. Nah, begitu. Wow, wow. It must be complicated. Ternyata iya. Oh iya, ada satu hal, Mhm. kalau kita belajar bahasa Mandarin nih di China, Iya. itu gurunya tidak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali. Tapi kita bisa Mhm. mengerti. Mhm. Ya. Nah, Hmm. kamu gitu apa enggak? Jadi Kamu begini. menjelaskan pakai bahasa Jepang apa enggak? Nah, begini. Seperti yang mungkin Pak Suyoto juga alami waktu belajar Mandarin mungkin ya. Jadi sensei pakai bahasa Mandarin terus kan. Iya, Nah, iya, saya iya. juga mengalami pada waktu bahasa Jepang. Tetapi pada tingkat pemula,
tingkat pertama kali, memang untuk bagian komunikasi, saya selalu memakai bahasa Indonesia yang, apa ya, Baik dan benar. sederhana, Oh, yang sederhana. Oke. yang sederhana. Tetapi, ketika masuk di pengajaran tata bahasa, untuk memberi contoh, untuk memberi pendalaman lagi, bahasa ibu tetap dibutuhkan. Oke. Begitu. Memang ini memang suatu, apa ya, mungkin pilihan atau pribadi atau mungkin juga karena sesuai dengan penelitian-penelitian bahasa ibu memang masih dibutuhkan untuk mengerti bahasa kedua atau bahasa ketiga. Nah, saya mencoba di program saya, pengantarnya bahasa Inggris. Pertama kali mahasiswa bingung semua, karena bisa diketahui bahasa Inggris mahasiswa di Jepang, mungkin kalau saya bandingkan dengan mahasiswa di Salatiga nih ya, untuk komunikasi lebih oke kita dong, orang Indonesia. Ya, 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 ya. Nah, di Jepang pasif. Pengetahuan tata bahasa, kosakata banyak, tapi komunikasi kurang. Nah, sekali lagi itu, tapi memang semua buku tata bahasa yang ada di Jepang, medianya bahasa Jepang ya. Ada sedikit sekali dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga sedikit dipakai. Kalau saya memakai itu, seperti itu mungkin. Kalau bisa menjawab. Bisa nggak kalau fully Indonesian? Ya. Ngajarnya fully Indonesian. Nah, tergantung tingkat ya. Ya, Kalau tingkat pemula, tergantung topik, bisa misalnya pada topik pengenalan diri, saya pakai fully bahasa Indonesia. Tapi lagi, dengan kosakata terbatas, kosakata yang fokus. Jadi memang pada waktu pengenalan diri, kosakata itu dipakai. Dan mahasiswa bisa memahami, karena itu sama dengan konteks saya. Misalnya kalau saya bilang saya berasal dari Indonesia, mereka bisa mungkin berasal artinya come from gitu ya. Atau saya tinggal di Yokohama. Oh, kok Yokohama? Kok tidak di Indonesia? Oh, mungkin dia tinggal di mana? Seperti itu. Itu bisa, tapi tergantung level. Kita guessing gitu ya. Iya, betul, tergantung level. Tapi memang untuk level yang menengah atas saya memakai bahasa Indonesia. Dan kadang-kadang juga minta bantuan mahasiswa Indonesia, karena kenapa? Bahasa Indonesia kan selalu berkembang ini. Nah, kata-kata baru itu kadang-kadang saya ketinggalan. Oke. Mahasiswa Indonesia lebih tahu banyak kan? Nah, ya, tahu kan maksudnya ya? Nah, itu biasanya ke tingkat menengah yang sudah punya misalnya 1 atau 1,5 tahun dasar bahasa Indonesia, mereka sudah bisa mengikuti ini. Begitu. Ada berapa tingkatan untuk kelas bahasa Indonesia? Kalau di kampus saya, kita hanya punya 2, tingkat pemula dan tingkat menengah. Menengah pun menengah 1 ya. Okay. Jadi, karena itu kelas bahasa asing pilihan ya. Kalau di tingkat jurusan, mereka lebih punya, setelah menengah masih punya lagi di tingkat atas. Seperti itu. Itu yang banyak di Jepang. Oke. Nah, bagaimana minat bahasa Indonesia di Jepang? Sebenarnya mereka belajar bahasa Indonesia untuk apa? Untuk ekonomi atau traveling? Oke. Ini menarik. Ini sebetulnya penelitian yang baru berjalan ini sekarang yang untuk update ya. Tetapi untuk informasi, bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa asing yang diajarkan di Jepang. Dan tentu saja saingannya bahasa Asia besar lainnya, Korea, Cina, dan sebagainya. Dan juga bahasa Eropa, misalnya Prancis, Spanyol yang sudah diajarkan di SMA. Bahasa Indonesia, kita hanya punya 2 SMA yang mengajarkan bahasa Indonesia, itu pun international school ya. Jadi bahasa Indonesia sangat asing. Jadi untuk minat memang tidak banyak, tetapi untuk diketahui kira-kira tahun ini masih survei yang lama ya, 2016-an itu sekitar 2.100-an siswa belajar bahasa Indonesia. Lumayan. The whole country? Iya, Jepang. Oke. Dan itu yang sebagai kelas bahasa asing pilihan. Terus sekitar 150-an itu pembelajar program atau jurusan bahasa Indonesia. Jadi mereka benar-benar program. Nah, itu yang ada di Indonesia, ada di Jepang sekarang ya. Dan ada kira-kira 75 universitas yang punya kelas bahasa asing pilihan. Dan banyak kan, cukup banyak. Dan 7 universitas yang punya program atau jurusan.
Jadi kalau dibilang minat, ada di Indonesia. Di Jepang ya maksud saya. Dan untuk informasi saja, pengajaran bahasa Indonesia di Jepang itu mulainya tahun 1927 loh. Wow. Sebelum Sumpah Pemuda. Jadi Iya. sebelum bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan. Bukan Melayu ya? Melayu Indonesia namanya. Oh, Melayu Indonesia. Tapi tetap bahasa Indonesia. Di Mengapa universitas itu? ini? Bukan universitas saya. Ini Oh, universitas ada di Osaka, Universitas Tenri namanya, Universitas Tenri. Itu mengapa mereka punya, karena universitas itu pada waktu itu ya, 1927, 26, mempersiapkan para militer wow, untuk well planned ya. pergi ke negara-negara Iya. yang diminta untuk membesarkan ideologi kekaisaran Jepang kan pada waktu itu. Jadi sudah mulai pada tahun itu. Jadi Melayu Indonesia itu sudah lama sekali sebetulnya. Nah, Is it different antara Melayu Indonesia dan Melayu? kita bilang Melayu Indonesia itu sebetulnya Indonesia. Indonesia. Ya. Okay. Bahasa Melayu itu bahasa Malaysia yang kita tahu itu ya, seperti itu. Okay. Memang berbeda secara. Saya tidak pernah belajar secara khusus, tapi kira-kira tahu memang sedikit berbeda untuk kosakata terutama ya. Ya. Mereka influenced by English too much. Ya, betul. Nah, sekarang anak-anak sekarang ini memang kalau saya boleh jujur nih, sejujurnya, mungkin 70% mereka ambil kelas bahasa Indonesia untuk SKS. Oke. Karena memang mereka harus punya kelas bahasa asing pilihan ya, selain bahasa Inggris. Oh, termasuk bahasa Inggris. Dan mungkin bagi mereka bahasa Indonesia mudah gitu kali ya. Kan A, I, U, E, O sama Jepang juga sama kan? Seperti itu. Tapi ada juga yang sudah punya tujuan untuk ambil beberapa mahasiswa ya, itu biasanya untuk pekerjaan ya. Jadi mungkin ekonomi seperti itu ya. Jadi misalnya dia memang sudah punya ketertarikan tentang ASEAN khususnya Asia Tenggara ya, Indonesia, atau traveling agak jarang, tapi itu ada juga mahasiswa yang punya tujuan itu, tapi untuk ketertarikan dalam pekerjaan mungkin lebih besar. Karena seperti yang diketahui banyak perusahaan pabrik-pabrik Jepang atau yang hubungannya dengan Jepang dibuka di Indonesia ya. Iya. Nah, mereka banyak mengejar itu. Seperti itu. Mas Ari, untuk setiap tahun kan balik Indonesia bawa mahasiswa Jepang ke Indonesia. Ya. Setelah after trip ya, apa komen mereka tentang Indonesia? Nah, kalau di dalam konteks saya nih ya. Indonesia pertama Indonesia pertama kali mereka adalah Salatiga. Karena program di Salatiga. Ya. Saya bisa bilang jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta tuh kan kangen ya. Jadi biasanya anak-anak yang ikut ini, yang paling terlihat itu mereka lebih terbuka dalam hal orang Jepang secara generalisasi ya, mungkin tidak bagus, tapi generalisasi itu kan malu. Jadi kalau untuk berkomunikasi tidak seaktif mungkin kita sebagai orang Indonesia ya, kita yang so akrab sekali kan gitu kadang-kadang kan. Kalau di Jepang itu kadang-kadang menunggu dulu dimulai baru itu. Nah, anak-anak yang sudah pernah ke Indonesia ini sudah mulai terbuka ini, sudah mulai bisa membuka diri dan mengembangkan diri dalam arti membawa diri dalam masyarakat, berkomunikasi mereka sudah berani. Nah, itu yang saya lihat. Yang kedua, mereka kebanyakan ikut program lagi atau kembali lagi ke Indonesia. Ada ya yang begitu ya? Ada juga, karena di kampus kami memang ada program pertukaran. Itu pertukaran itu berbeda dengan program yang saya bawa. Program saya bawa itu bukan pertukaran, itu program bahasa dan budaya. Program pertukaran dan juga program magang. Jadi banyak yang ikut. Karena memang mereka yang sudah punya tujuan, mereka belajar bahasa dulu, setelah bahasa oke, mereka ikut lagi begitu kan. Nah, ada juga ini yang programnya oke sekali, program negara kita ini. Kemendikbud, itu Kementerian Pendidikan dan Budaya ya. Ada namanya program Dharma Siswa. Nah, hampir sama seperti program kamu nih Dharma ya. Program Dharma Siswa ini sampai ke Afghanistan loh, Mas. Iya. Dharma Siswa ini dibuka untuk semua negara yang punya hubungan diplomatik kepada Indonesia.
Jadi selama ini sekitar 200 negara sudah ikut dalam program ini. Ya. Saya Salah ada satunya teman Cina dapat. banyak sekali. Tentu Aha. saja, mungkin Pak, saya juga tahu. Dan Jepang ikut program Dharma Siswa pada tahun 74. Ini kebetulan pas ini disertasi saya, jadi saya tahu sedikit ini. Wow. Jadi tahun 74 sudah ikut. Pertama, satu orang dikirim ke Jogja. Nah, memang tujuan program Dharma Siswa ini adalah diplomasi bahasa dan budaya. Jadi Indonesia mengundang anak-anak muda untuk datang ke Indonesia, belajar bahasa dan budaya, dan hidup di masyarakat. Setelah pulang, mereka seperti duta budaya Indonesia begitu. Jadi mereka pulang, mereka mengenalkan ke masyarakat mereka, orang Indonesia seperti ini loh. Jadi kan mereka sudah hidup di masyarakat nih ya. Karena program 10-12 bulan. Nah, banyak mahasiswa saya ikut itu setelah program-program yang kami punya pendek-pendek ini. Dharma siswa berapa lama ya? Lama kan? 10-12 bulan. Oh, 10-12 bulan. Ada yang dapat S1 juga kelihatannya. Kalau S1 itu nanti program tambahan dalam arti mereka setelah Dharma Siswa selesai, karena Dharma Siswa selesai, itu kan program beasiswa ya. Iya. Program beasiswa itu mereka harus pulang dulu, harus menyelesaikan, setelah itu mereka masuk lagi ke universitas yang bersangkutan mungkin. Biasanya mereka sudah punya jalan untuk masuk lagi, dan banyak yang seperti itu. Tapi yang saya tahu dalam mahasiswa ini program beasiswa 10-12 bulan. Dan Jepang setiap tahun mengirim 30 orang. Cukup banyak. Wow. Jadi itu anak-anak ikut itu. Berarti kita orang Indonesia influence Japanese for being open, humble. Iya, ramah ke Indonesia, ramah ke dia, kepo mungkin. Ayo benar kok mahasiswa saya yang pulang dari Indonesia ini sedikit sudah mulai kepo dan sedikit agak sudah urat malunya putus. Tapi itu asiknya kan kalau ada paparan budaya lain itu berbeda. Jadi orang itu pulang, saya selalu memberitahu mereka, sebagai mahasiswa Jepang itu punya keuntungan, karena saya dulu mahasiswa Indonesia itu mau pergi kemana-mana, zaman saya itu susah, mahal. Pergi kemana-mana itu sudah dunia lain yang sulit ya. Iya kan? US dollar. Iya, dan mahasiswa Jepang itu kan kerja paruh waktu. Saya bilang mereka, dalam 4 tahun ini kamu ini masa kamu mencari pengalaman. Dan saya selalu bilang ikut program apapun, pertukaran yang penting. Kalau jalan-jalan mah bisa kapan aja. Kalau pertukaran tuh beda, kamu tidur di kos yang ada kecoaknya, makan sakit perut, ya itu yang penting. Nah, itu asiknya, dan mereka suka sebetulnya. Kalau didorong. Takut sih anak-anak takut, memang harus ada yang mendorong dulu ya. Oh, sampai begitu ya? Iya, jadi mungkin yang sering dilihat, Pak, saya juga, kalau di Indonesia turis-turis Jepang itu kan selalu mengikuti guide-nya dengan bendera itu. Ya. Karena keamanan bagi mereka itu nomor 1 ya. Dan keamanan itu dilihat dari orang yang memimpin atau membawa mereka. Nah, padahal kalau saya di Salatiga, saya lepas mereka. Sebisa mungkin problem solving atau apa mereka harus sendiri, karena itu adalah apa namanya ya bagian dari kedewasaan yang lebih dewasa ya. Mungkin karena dulu saya juga ikut beberapa pertukaran, jadi saya tahu ini harus belajar seperti ini. Dan zaman dulu saya masih ingat tuh, mama saya kalau saya ikut pertukaran, mama itu pokoknya gimana caranya dia cari biaya untuk aku ikut. Zaman dulu itu, ya ampun, pergi ke luar negeri, ya kan? Dan aku dapat beasiswa juga beberapa untungnya, tapi mama tetap saja cari-cari itu waktu itu, aku ingat. Papa mama sehat? Sehat, terima kasih. Di Salatiga sehat, masih jogging, masih jalan-jalan. Oke. Selama ini apa sudah mempunyai siswa yang benar-benar lancar bahasa Indonesia? Ada, banyak. Wow. Dan beberapa dari mereka, bagaimana? Good sensei. Enggak, yang bagus mahasiswanya dong, kan aku cuma mengarahkan. Dan ini anak-anak yang sudah terbuka pikirannya, dan mereka mau belajar lebih banyak ya. Dan mereka pergi ke Indonesia beberapa kali, dan beberapa bekerja di ION ya, ION. Kalau kita bilang ION kalau di sini. ION ada kan di Surabaya ada ya ION ya? Ada rasanya. Ya di Jakarta. Saya kemarin lihat juga
Ada apa enggak ya di Google waktu itu? Ya, nah itu adalah dari Jepang kan. Kalau kita bilang Ion, Ya, ya. kalau orang Indonesia Ion mungkin. Nah, mereka bekerja di situ, mereka diterima. Kenapa? Karena di Jepang itu jarang sekali orang yang bisa berbahasa Indonesia kan. Jadi di CV-nya kelihatan oke, apalagi kalau mereka sudah ikut beberapa program ke Indonesia ya. Itu mereka langsung mendapat nilai plus. Banyak juga seperti itu. Atau yang masih mahasiswa contohnya. Ini contoh 2 tahun lalu sih, karena sebelum pandemi ya. Di Jepang, kami bekerja sama dengan, kami itu afiliasi pengajar dan pegiat IPA, bekerja sama dengan KBRI, kami punya banyak kegiatan bahasa Indonesia. Salah satunya lomba pidato Oke. untuk kemerdekaan, dalam rangka kemerdekaan RI ya. Nah, ada ini mahasiswa yang kepilih, menang nomor 1, dikirim ke Jakarta untuk ikut upacara kemerdekaan RI dengan Pak Jokowi. Oh, Dosennya aja wow. belum pernah ketemu. Makanya. Loh, Tapi ya, silakan. nah, asiknya emang seperti itu ya. Jadi ikut Ya, ya, senang ya. ya, ikut senang tapi iri juga. Ya, ketemu Pak Jokowi gitu. Loh, BIPA itu berarti cuma ada di Jepang ya? Grup ini cuma Jepang? Jadi begini, namanya APP BIPA. APP BIPA itu afiliasi pengajar pegiat bahasa Indonesia bagi penutur asing. Di Jepang Afiliasi atau the whole Oh world? tidak, itu pusatnya Oke. di Indonesia tentu saja. Oke. Jadi pusat di Indonesia punya cabang banyak di setiap provinsi. Cabang luar negeri baru punya Jepang, Jerman atau Europa Union jadikan satu itu, Thailand, dan yang akhir Timor Leste. Nah, dari afiliasi itu kami bekerja sama dan bekerja sama dengan Badan Bahasa atau Kemendikbud untuk itu lebih apa ya, lebih giat membuanakan bahasa Indonesia, kita bilang begitu. Membuanakan bahasa Indonesia. Membuanakan, wow. Membuanakan bahasa Indonesia itu adalah Belum. kata-kata kita dosen BIPA. Belum pernah dengar kata itu, Arif. Ya, membuanakan bahasa Indonesia. Mas Ari sudah lama di Jepang, bagaimana Anda melihat budaya tradisi Nusantara secara subjektif? Itu maksudnya gimana ya? Budaya tradisi Nusantara secara Kita subjektif. kalau sudah kulino, itu kita nggak bisa melihat indahnya kita kan. Betul. Ya, tapi kalau kita udah out of the country, kita bisa ngeliat, wow. Betul Ternyata sih. ya itu yang ingin saya tanyakan. Oh betul, memang saya selama ini di luar kan kita menjadi seperti observer gitu ya. Ya. Tapi pada waktu yang sama, kita kan juga salah satu dari yang kita lihat itu. Iya, betul. Jadi ini menarik. Kalau tradisi Nusantara itu sangat luas ya. Tapi aku yang sering saya bawa ke kelas itu kebiasaan sehari-hari telat itu loh, terlambat. Oke. Jadi misalnya OTW, ternyata masih di rumah. Ya. Itu kadang-kadang kalau dilihat, kalau dulu di Indonesia pasti marah-marah ya, ikut kesel gitu ya. Tapi kalau sekarang dilihat lucu juga nih ya, seorang Indonesia ya. Jadi arti OTW itu banyak arti begitu. Dan itu saya bawa ke kelas kadang-kadang. Jadi untuk Oke. mempersiapkan anak-anak jika ke Indonesia, kalau ini sudah OTW, ternyata masih mau mandi atau apa. Dan itu jam karet ya, betul ya. Itu yang masih belum bisa apa belum bisa ikut sampai sekarang, jam karet mungkin. Kalau tradisi Nusantara yang lain secara subjektif mungkin apa ya, saya kadang-kadang kalau ditanya begini memang sulit ya, karena kalau tidak melihat dan merasakan baru, oh ya itu ternyata seperti itu ya, seperti itu. Mas Ari sering memakai jarik ya? Iya, saya suka. Iya. Apa komennya orang Jepang atau komennya mereka mahasiswa ikutan. Oh, wow. Jadi sebetulnya biasanya saya pasang batik-batik di situ kan. Tapi kebetulan ini memang ini setelah agak berbeda karena kemarin kita setelah kelas selesai Natal sebetulnya. Jadi masih ada maka batik saya ambil. Saya memang apa ya, pecinta batik, baru mulai ini ceritanya, belum apa-apa. Jadi baru mulai saya pecinta batik, saya membaca buku-buku batik, dan saya lebih menghargai bagaimana produk itu dibuat.
Jadi sekarang semakin lama mempelajari, semakin tahu, semakin menghargai. Oh ternyata gitu ya buat batik ya. Waktu di Indonesia kan nggak belajar mungkin. Enggak, kan di Indonesia Iya. kita sudah terbiasa aja pakai. Itu yang ingin saya Oh tanyakan. begitu ya, betul-betul. Jadi saya lebih menghargai sesuatu buatan seseorang misalnya. Karena saya tahu itu membutuhkan waktu, membutuhkan apa ya, misalnya kemampuan untuk itu ya. Nah, seperti batik contohnya itu seperti itu. Jadi saya koleksi kalau saya pulang, saya beli 2 helai atau 3 helai batik, saya pergi ke tempatnya, kalau bisa bertemu dengan yang membuat dan bertanya seperti ini bagaimana membuat. Dan pada waktu yang sama membawa mahasiswa kan. Jadi mahasiswa seperti saya paksa, ini kesukaan saya, suka nggak suka ikut deh, duduk aja gitu. Dan beberapa dari mereka jadi senang, jadi batik itu senang. Jadi memang tapi memang tergantung musim ya, kita tidak bisa pakai terus ya. Memang ada saya bikin acara batik di kampus dan kebetulan bisa bekerja sama dengan profesor lain tentang yang dia ini menariknya tentang Indonesia itu begini. Indonesia itu selalu berhubungan dengan negara lain. Ini ada profesor penelitiannya di Afrika dan Arab. Kita 3 bekerja sama, kita membuat pameran tentang kain. Nah, ternyata batik itu ada berhubungan semua ke negara-negara yang dari Afrika, tentu saja Afrika yang membawa orang Belanda kan. Ya. Dan ke Arab ada batik jenis pola-pola Arab masuk ke Indonesia, Sumatera pertama kali. Itu sangat menarik ternyata. Dan itu saya taunya ya dulu kan batik ya wis paling yang pakai siapa Pak D Bude begitu ya. Sekarang batik saya sangat bangga pakai batik. Dan Jepang juga punya loh ini batik. Iya. Uniqlo sudah pernah dengar Uniqlo ya? Iya, banyak di sini. Nah, Uniqlo itu pernah mengangkat motif batik, pola batik, tapi tentu saja itu print ya. Jadi batik itu parang, mereka angkat karena parang dinilai sedikit modern ya, jadi tidak terlalu, dan warnanya bisa pastel. Uniqlo, mereka menjual produk itu dan laris pada waktu musim panas. Nah, begitu. Tapi sekarang banyak orang Indonesia, anak-anak muda cinta batik ya. Semoga lebih tahu lebih banyak batik itu yang mana. Kalau print saya bukan batik gitu. Jadi semoga lebih tahu gitulah. Tapi memang itu membutuhkan tahap dan ketertarikan khusus ya. Ya, batik berarti ya. Saya suka batik. Wow. Ada beberapa batik yang belum saya lihat di Salatiga karena sudah jadi dan saya belum bisa pulang kan. Jadi masih belum bisa lihat batiknya gitu. Oke. Thank you Mas Ari atas waktunya, atas sharingnya. Sama-sama, terima kasih. Amazing. Enak sudah ngobrol, lama sekali belum ngobrol ya. 2 tahun ya? Iya kali, cepet ya. Yang terakhir di Bali kita ngobrol. 2 tahun lebih kalau itu kali. Masa ya? 2 tahun? Iya, mungkin. Yang kita ngobrol di hotel itu kan di lobi kan? Iya. Lebih itu mah. Lebih ya? 2018 rasanya. Iya, cepat sekali loh, ya ampun. Yeah. Semoga bisa cepat pulang, cepat nanti aku bisa saling berkunjung ke tempat Stoyo. Kita harus reuni di Salatiga. Iya, terus ke Surabaya. Surabaya kan sekarang ya? Ya, Surabaya. Surabaya aku juga udah lama kepengen ke sana, belum ke sana-sana. Tapi Salatiga aja lah. Salatiga yang lebih oke. Boleh, sekalian reuni dengan teman-teman lain. Oke, thank you Mas Ari, thank you. Terima kasih sekali. Kita ketemu di Indonesia atau di Jepang. Ya, silakan. Selamat siang. Thank you so much. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang.